Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyallah wa la rasula ba'da. Alhamdulillah, hari ini kita patut dan harus bersyukur kehadirat Allah SWT karena kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan amal ibadah yang Allah sendiri akan membalas ibadah itu, yaitu bulan puasa. Hari ini telah memasuki hari ke-23 bulan Ramadan, bulan yang Allah limpahkan berbagai maghfirah, Allah limpahkan berbagai pahala yang berlipat setiap amal soleh yang kita laksanakan. Kita memahami bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan di mana Allah telah menurunkan pertama kali Al-Quran kepada Nabi kita, junjungan kita Rasulullah SAW, yang di dalam riwayat disebutkan bahwa Al-Quran pertama kali diturunkan oleh Allah pada tanggal 17 Ramadan. Oleh karena itu seharusnya bulan Ramadan ini adalah bulan kita untuk lebih mengkaji bagaimana hukum Allah, bagaimana syariat Allah yang telah ditunjukkan di dalam Al-Quran. Oleh karena itu, Al-Fakir dalam kesempatan kali ini ingin menyampaikan sedikit ilmu yang Al-Fakir miliki untuk membahas seputar kajian Al-Quran atau tafsir Al-Quran. Semoga dengan kajian Al-Quran ini semakin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang tujuan dan hikmah kita berpuasa adalah dalam rangka untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketakwaan itu sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama adalah imtithal awamirillah wajtinabun nawahihi, melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangannya. Bagaimana kita bisa memahami perintah Allah dan bagaimana kita bisa memahami larangan yang Allah tetapkan kepada kita, tentu tidak lain kecuali kita memahami petunjuk-petunjuknya baik di dalam Al-Quran maupun petunjuk yang telah dibawa oleh Rasulullah melalui hadis atau sunnah Rasulullah SAW. Pada kesempatan saat ini saya ingin mengkaji satu ayat di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan ayat ini memberikan gambaran dan petunjuk kepada kita semua bagaimana sesungguhnya kita sebagai seorang muslim dan bagaimana sikap kita dengan agama yang kita kayakini. Yaitu ayat yang ingin saya telaah dan ingin saya kaji dari berbagai tafsir kali ini adalah ayat Al-Quran firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surat Ali Imran ayat 110, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minun wa aktsaruhumul fasiqun. Kenapa ayat 110 dari surat Al-Imran ini ingin saya berikan gambaran penjelasan, karena memang ini dihadapkan dengan situasi dan kondisi yang hari ini sedang dialami oleh kaum muslimin. Itu kalau kita perbandingkan, kalau kita melakukan studi komparatif terkait dengan pengertian ayat ini dengan kondisi yang saat ini menimpa kaum muslimin, itu ada kontradiksi, di mana di dalam ayat ini disebutkan kaum muslimin itu adalah khair ummah, sebaik-baik umat. Sementara kondisi yang kita rasakan hari ini justru umat Islam baik dalam level nasional maupun dalam level internasional itu berada dalam kondisi yang amat sangat memprihatinkan. Di berbagai negeri-negeri kaum muslimin, umat Islam mengalami keterpurukan, baik mereka ditolimi secara fisik oleh negara-negara besar dengan penjajahan, serangan militer dan lain sebagainya, maupun di negeri-negeri kaum muslimin yang dijajah secara tidak langsung melalui sistem yang diberlakukan oleh para penguasa yang sesungguhnya merupakan agen dan antek negara-negara kafir untuk menghinakan dan menistakan ajaran Islam maupun menghinakan kaum muslimin.
Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang ayat ini dari sisi tafsirnya, bagaimana sesungguhnya gambaran umat Islam itu kalau ingin meraih posisinya sebagai khairul ummah. Di dalam Al-Quran surat Al-Imran 110 itu disebutkan bahwa umat Islam itu adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kuntum khaira ummatin. Kalian itu sebaik-baik umat. Kalian yang dimaksud di dalam ayat ini tentu adalah umat Islam. Ukhrijat linnasi, yang dilahirkan untuk seluruh manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian melakukan amar ma'ruf dan kalian mencegah kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, beliau menyatakan yukhbiru ta'ala an hadhil ummatil muhammadiyah bi annahum khairal umam. Ini adalah kabar yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang umat Muhammad, tentang umat Islam, bahwa mereka adalah khairul umam, adalah sebaik-baik umat dari berbagai umat yang lain. Kemudian Imam Ibnu Katsir mengutip hadis yang mengutip pernyataan atau pendapat Imam Bukhari dari Muhammad bin Yusuf an Sufyan an Maisarah an Abi Hazim an Abi Hurairah, telah menceritakan siapa Muhammad bin Yusuf dari Sufyan, dari Maisarah, dan dari Abi Hazim serta dari Abi Hurairah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian itu sebaik-baik umat ukhrijat linnas, yang dilahirkan untuk seluruh manusia. Dia menyatakan, Imam Bukhari menyatakan, maksudnya itu adalah khairun nas linnas, adalah sebaik-baik manusia dengan manusia yang lain. Artinya umat Islam itu adalah paling baiknya manusia ketimbang manusia-manusia yang lain. Paling baiknya manusia yang diperuntukkan untuk seluruh manusia yang lain. Kemudian hal yang sama juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Mujahid dan Ikrimah atau serta Rabi bin Anas, Atiyah al-Aufa. Maksud dari kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas juga maknanya sama, yaitu khairun nas linnas. Jadi paling baiknya kaum muslimin itu adalah untuk seluruh manusia. Jadi untuk seluruh manusia. Dan pengertian yang sama juga wa anfa'un nas linnas, artinya kebaikan atau paling baiknya posisi kaum muslimin sebagai khairul ummah itu adalah mampu memberikan manfaat bagi manusia yang lain. Begitu yang disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir. Namun di dalam Ibnu Katsir juga dikutip riwayat Imam Ahmad di dalam kitab Musnadnya. Ini adalah pengertian khairul ummah di dalam ayat tersebut secara spesifik. Maknanya adalah qal humul ladzina hajaru ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min Makkah ila Madinah, yaitu mereka yang hijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekkah ke Madinah. Ini adalah pengertian spesifik karena memang kalau kita memahami bahwa masa Rasulullah, masa para sahabat itu adalah masa terbaik, kemudian dilanjutkan pada masa-masa setelahnya. Jadi artinya kalau dilihat dari sisi cakupan internal sesama umat Islam, maka khairun nas itu atau khairul ummah itu yang paling afdol, paling baik tentu adalah masa Rasulullah dan masa para sahabat. Kenapa umat Islam itu mendapatkan posisi sebagai umat yang terbaik? Itu karena memang pertama didasarkan kepada Rasulullah SAW sebagai nabi terakhir, itu merupakan asyrafu khalqillah. Jadi merupakan makhluk atau hamba Allah yang paling mulia. Kemudian Rasulullah itu juga termasuk Rasul yang paling mulia, begitu penjelasan Ibnu Katsir. Di samping itu Rasulullah sebagai hamba Allah yang paling mulia, Rasulullah sebagai
rasul yang paling mulia di sisi Allah. Sekaligus juga ditambah bahwa Rasulullah SAW menurut Ibnu Katsir telah diutus dengan syariat yang sempurna yang tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Beliau menyatakan wa ba'athahu Allahu bi syar'in kamilin 'azim lam yu'tihi nabiyyan qablahu wala rasulan minar rusul. Jadi beliau menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah itu dengan syariat yang sempurna, yang agung, yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelum Rasulullah. Kemudian tidak juga ada rasul yang diberikan syariah yang sempurna itu selain dari rasul-rasul yang lain kecuali kepada Rasulullah SAW. Ini yang mengakibatkan umat Islam itu adalah umat yang terbaik. Pertama karena Rasulullah itu adalah asyraful khalqi. Jadi beliau adalah paling mulianya hamba Allah. Kemudian akramur rasul, beliau juga adalah paling akramur rasul, ya, paling mulianya Rasulullah, paling mulianya utusan Allah dari berbagai utusan-utusan Allah yang lain. Termasuk juga khair ummah itu karena syariat yang telah Allah berikan, Allah tetapkan kepada kaum muslimin melalui perantara Rasulullah SAW sebagai pihak yang menyampaikan risalah tersebut adalah syariah yang sempurna yang tidak pernah diberikan kepada umat-umat yang lain sebelumnya. Itu penuturan Imam Ibnu Katsir. Kemudian di dalam kitab Tafsir Al-Qurtubi juga disebutkan bahwa pengertian kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi, beliau mengutip satu pendapat bahwa yang dimaksud itu adalah ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yakni as-salihin minhum wa ahlul fadl, yaitu umat Muhammad atau umat Islam yaitu mereka orang-orang yang soleh, yang baik, serta mereka yang memiliki keutamaan. Ini kurang lebih sama apa yang dinyatakan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam kitab tafsirnya, bahwa kuntum khairu ummatin, yang dimaksud itu adalah umat Islam, yaitu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka-mereka yang soleh, yang selalu berada di jalur yang benar, kemudian mereka yang juga memiliki keutamaan. Namun di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa kaum muslimin itu akan mendapatkan posisi sebagai khair ummah itu ketika memenuhi syarat sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran. Apa syaratnya? Syaratnya adalah mereka melakukan amar ma'ruf nahi munkar dan mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sesuai dengan lafaz di dalam nas Al-Quran tersebut. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi artinya khairu ummah itu baru diperoleh, baru didapatkan menurut Imam Al-Qurtubi itu ketika telah memenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan di dalam ayat tersebut, yaitu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Imam Katsir juga mengutip beberapa pendapat yang sama dengan pendapat Ibnu Katsir sebelumnya, bahwa kalau dilihat dari spesifik sesama umat Islam, tentu adalah masa Rasulullah dengan masa sahabat itu adalah masa yang terbaik. Kemudian terus berikutnya, meskipun ada banyak riwayat yang menunjukkan bahwa kebaikan masa Rasulullah dan para sahabat itu tidak berarti bahwa masa-masa setelahnya itu tidak akan menutup kemungkinan tidak sama kondisinya. Karena ada pernyataan Sayyidina Umar yang dikutip oleh Tafsir Al-Qurtubi, beliau Umar bin Khattab itu menyatakan man fa'ala fi'lahum kana mithluhum.
Jadi barang siapa yang berbuat seperti mereka para sahabat itu, kana mithlu, maka ia akan sama seperti para sahabat. Apalagi memang di akhir zaman ini, di akhir zaman di mana Islam mengalami banyak fitnah seperti saat ini, ada peluang sesungguhnya bagi orang-orang istiqomah, bagi orang-orang yang senantiasa selalu berada di jalan Allah, selalu ingin meninggikan kalimat Allah, selalu berjuang demi tegaknya syariat Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang disebut oleh Rasulullah itu adalah ikhwani, jadi para saudara-saudaraku kata Rasulullah, yang kedudukan mereka tentu memiliki keutamaan yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Karena Imam Al-Qurtubi itu mengutip salah satu hadis Rasulullah yang Rasulullah menyatakan afdalul khalqi imanan qaumun fi aslabir rijal yu'minuna bi wa lam yarawni yajiduna waraqan faya'maluna bima fiha fahum afdalul khalqi imanan. Jadi kata Rasulullah, salah seorang makhluk Allah yang paling utama keimanannya adalah satu kaum di antara orang-orang yang beriman kepadaku, walam yarawni, dan dia tidak melihatku, artinya tidak pernah ketemu dengan Rasulullah sebagaimana para sahabat seperti kita hari ini ya. Jadi kita saat ini itulah umat Rasulullah yang tidak pernah ketemu dengan Rasulullah SAW. Namun kata Rasulullah, faya'maluna bima fiha, mereka kemudian beramal sesuai dengan apa yang telah menjadi ketetapan bagi mereka, fahum afdalul khalqi imanan, mereka adalah orang yang paling utama ya, keimanannya. Artinya memang di samping ada hadis Rasulullah bahwa masa terbaik itu adalah masa Rasul dengan para sahabat, namun peluang itu bukan berarti menutup kemungkinan masa-masa setelahnya itu kaum muslimin itu tidak menyamai. Ada peluang untuk itu sesuai dengan hadis-hadis Rasulullah SAW ketika kaum muslimin itu berbuat sebagaimana pernyataan Sayyidina Umar, berbuat sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh masa sahabat. Terus Sayyidina Umar menyatakan kana mithlahu. Jadi mereka, dia itu kalau berbuat manfa'ala fi'lahu. Jadi barang siapa yang berbuat fi'lahum sesuai dengan perbuatan mereka, yaitu para sahabat itu, kana mithlahu, maka dia telah sama seperti mereka para sahabat tersebut. Itu tafsir Ibnu Katsir. Lalu sebagaimana juga di dalam tafsir Ibnu Katsir, Imam Al-Qurtubi itu juga menyatakan bahwa posisi kaum muslimin itu sebagai khairul ummah, sebagai paling baiknya umat, itu ketika dia menegakkan atau mengamalkan sesuatu yang disebutkan di dalam ayat itu, yaitu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Di dalam tafsirnya beliau menyatakan madha li hadhil ummati ma aqamu dzalika wattasafu bihi. Jadi pujian itu untuk umat ini, yaitu umat Islam, itu selama mereka ma'aqamu dzalika, selama mereka menegakkan apa yang disebutkan di dalam ayat tersebut, yaitu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minu wa tasafu bihi. Kemudian umat Islam itu memiliki karakter sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam ayat tersebut. Lalu beliau kemudian menjelaskan fa'iza taraku at-taghyira wa tawatu 'alal munkar. Apabila mereka meninggalkan upaya untuk melakukan perubahan ya, sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam surat Al-Imran 110 itu, wa tawatu 'alal munkar, kemudian mereka terjerumus, mereka berkomplot, mereka berkonspirasi, mereka terlibat, terjerumus di dalam kemungkaran, zala anhum ismul madhi. Jadi maka sebutan pujian kepada mereka itu akan hilang, walaikahum ismul dzammi. Namun sebaliknya mereka akan mendapatkan celaan, mereka akan menjadi
umat yang paling buruk. Jadi yang semula khairul ummah itu akhirnya menjadi zammul ummah atau adnal ummah, paling rendahnya umat. Nauzubillah. Wa kana dzalika sababan lihalakihim, kata Imam Al-Qutubi, dan itu menjadi sebab kehancuran serta keruntuhan mereka. Jadi artinya khair ummah yang disebutkan di dalam surat Al-Imran tersebut itu mensyaratkan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam ayat tersebut, yaitu mereka harus melakukan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jelas ya, jadi dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa khairul ummah itu maksudnya adalah umat Islam. Dia adalah umat yang paling baik ketimbang umat yang lain, ketimbang bangsa-bangsa yang lain, ketimbang kaum yang lain. Kaum muslimin itu adalah kaum yang paling baik, kaum muslimin itu adalah umat yang paling baik. Begitu juga di dalam tafsir Ibnu Katsir juga demikian. Dan syarat untuk menjadi umat yang terbaik itu disebutkan di tafsir tersebut adalah ketika mereka menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, serta mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal yang sama juga disebutkan di dalam tafsir Al-Wasit Al-Wahbah Zuhaili. Beliau menyatakan di dalam kitab tafsirnya, laisatil ummatul islamiyatu ummatan muta'assibatan li afradiha man ghalikatan ala nafsiha wa innama hiya ummatun munfatihatun ala syu'ubi mutasamihatun ma'an nas tuhibbul khaira li jami'il bashar wa tadra'u syarra was su'a 'anil umam fahum khairun nas linnas. Menurut Syekh Wahbah Zuhaili, bahwa umat Islam itu bukan umat yang eksklusif ya, bukan umat yang hanya menutup dirinya sendiri, bukan umat yang dia tidak berinteraksi dengan bangsa-bangsa yang lain, bukan umat yang dia nutup diri, tidak. Namun dia umat Islam itu adalah wa innama hiya ummatun munfatihatun. Umat Islam itu umat yang inklusif, yang terbuka terhadap bangsa-bangsa yang lain, selalu berinteraksi dengan bangsa-bangsa yang lain, ya. Selalu bersikap lemah lembut, mutasamihatun ma'an nas, selalu bersikap komunikatif, katakanlah begitu, bersama manusia yang lain. Tuhibbul khaira, yang dia mencintai, umat Islam itu mencintai kebaikan li jamil bashar, bagi seluruh manusia, wa tadra'u syarra wassu, serta mencegah keburukan, mencegah kejahatan dan keburukan dari bangsa-bangsa yang lain. Maka ketika demikian, fahum khairun nas linnas, ketika demikian mereka menjadi manusia yang paling baik ya, untuk yang lain. Dan Syekh Wahbah Zuhaili juga menjelaskan bahwa standar keutamaan umat, standar agar umat itu mendapatkan keutamaan tersebut, itu ketika mereka melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, serta mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas ya. Jadi tafsir yang disebutkan oleh para ulama tafsir ini memiliki kesamaan. Jadi ada penjelasan yang nyaris, yang hampir sama ya, meskipun dengan redaksi yang berbeda. Kemudian Syekh Wahbah Zuhaili itu menceritakan tentang sebab turunnya ayat ini. Beliau menyebutkan di dalam kitab tafsirnya bahwa ayat ini bermula terkait dengan peristiwa yang menimpa Ibnu Mas'ud, kemudian Ubay bin Ka'ab, Mu'adz bin Jabal, dan Salim Maula atau dari Abu Hudzaifah. Ada dua orang Yahudi namanya Malik bin Saif serta Wahab bin Yahuda. Keduanya ini adalah orang Yahudi, dan keduanya ini berkata kepada mereka, yaitu kepada Ibnu Mas'ud, yang Yahudi itu berkata, inna dinana khairun mimma tad'una ilai. Sesungguhnya agama kami ini adalah lebih baik ya, ketimbang apa yang kalian dakwahkan kepada kami. Jadi agama kami ini adalah lebih baik ketimbang agama yang kalian dakwahkan kepada kami. Begitu kata dua orang Yahudi. Kemudian dengan sombong juga kedua orang Yahudi itu menyatakan, wa nahnu khairun wa afdal minkum. Kami ini adalah manusia paling baik, wa afdal minkum, dan paling utama ketimbang kalian itu. Ya,
kata dua orang Yahudi. Baru fa'anzalallahu ta'ala hadhil ayat. Baru kemudian Allah menurunkan ayat tersebut, ya, ayat surat Al-Imran 110, ya, yang membantah sekaligus menegaskan kalau sesungguhnya yang khairu ummah itu adalah umat Islam, bukan Yahudi, bukan orang Yahudi. Nah, ini penuturan dari Syekh Wabah Zuhaili. Namun sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa kaum muslimin itu akan mendapatkan sebagai umat yang terbaik itu hanya dengan satu sebab menurut pendapat Syekh Wabah Zuhaili, bisya'in wahid, dengan satu hal, yaitu ada. Kenapa? Bagaimana? Wa huwa annakum ta'muruna bil ma'ruf. Ya, mereka ketika kalian itu melakukan amar ma'ruf, kemudian wa tanhauna 'anil munkar, lalu kalian mencegah kemungkaran, al-mudamil syu'ub, ya, kemungkaran yang dilakukan oleh bangsa-bangsa yang lain. Wa tu'minuna billahi imanan shadiqan kamilan la yanqusu minhu syai'un. Kemudian kalian beriman kepada Allah dengan keimanan yang benar, sempurna dan tidak mengurangi sedikit pun, tidak berkurang sedikit pun. Ini penjelasan Syekh Wabah Zuhaili. Kemudian di dalam tafsir Imam As-Sa'di yang bernama Abdurrahman bin Nasir bin Abdullah Sa'di, beliau juga menyatakan bahwa ayat kuntum khairu ummatin itu maksudnya adalah yamdahu ta'ala hadhil ummata wa yukhbiru annaha khairul umam allati akhrajaha Allahu lin-nas wa dzalika bi takmilihim li anfusihim bil imanil mustalzim li qiyam bi kulli ma amara Allah bih wa bi takmilihim li ghairihim bil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar al mutadammin li da'watil khalqi ila Allah wa jihadihim 'ala dzalika. Di dalam tafsir As-Sa'di beliau menyatakan bahwa Allah memuji umat ini, yaitu umat Islam, bahwa mereka adalah khairul umam, mereka adalah sebaik-baik umat, ya, yang telah dilahirkan oleh Allah, telah ditetapkan oleh Allah untuk seluruh manusia. Kenapa? Karena kesempurnaan diri mereka dengan keimanan kepada Allah serta keterikatan mereka dengan apa yang telah Allah perintahkan, serta mereka melakukan kesempurnaan itu dengan yang lain, yaitu dengan melakukan amar ma'ruf nahi munkar, yang selalu melakukan dakwah untuk kepada hamba-hamba Allah untuk hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala serta berjihad dan mencurahkan apa saja yang dia mampu di dalam rangka fi raddihim an dhalalihim, dalam rangka untuk menolak kesesatan umat-umat yang lain. Baru, ya, fa bihadza kanu khairu ummatin ukhrijat linnas, maka dengan ini, melalui sebab ini, umat Islam itu akan menjadi khairu ummah yang dilahirkan untuk seluruh manusia, ya. Jadi kesimpulannya dari berbagai tafsir yang sudah tadi kita bahas bahwa umat Islam itu akan menjadi khairu ummah dengan syarat, ya, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an, ketika mereka melakukan amar ma'ruf nahi munkar serta mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kira-kira tafsir yang menjelaskan, ya, pengertian di dalam surat Al-Imran ayat 110 tersebut. Kemudian di bagian selanjutnya itu masih di dalam tafsir, masih di dalam ayat, ya, 110. Walau amana ahlul kitab lakana khairal lahum, seandainya ahlul kitab, mereka itu beriman, lakana khairal lahum, maka tentu itu akan lebih baik bagi mereka, ya. Minhumul mu'minun wa aktsarumul fasiqun, di antara mereka ada orang-orang yang beriman, wa aktsarumul fasiqun, dan kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang fasik, ya. Ini sepintas dari penjelasan tafsir mengenai surat Al-Imran 110. Kemudian bagaimana pelajaran yang bisa kita ambil untuk konteks saat ini, di mana sebagaimana tadi di awal saya sebutkan bahwa kondisi umat Islam kalau kita lihat dari berbagai bidang kehidupan ini adalah berada dalam kondisi yang berbalik, berbalik 180 derajat. Umat Islam yang mestinya menjadi khairu ummah, umat Islam yang mestinya dia mampu menegakkan amar ma'ruf nahi munkar di seluruh dunia,
serta hanya menjadikan Allah itu sebagai satu-satunya yang diimani, hanya menjadikan syariat Allah itu sebagai satu-satunya yang menjadi panduan, itu hari ini kita menyaksikan tidak demikian. Umat Islam justru di mana-mana, di berbagai negeri muslimin termasuk di negeri kita, itu berada dalam kondisi yang dikendalikan oleh negara-negara kafir, oleh negara-negara yang notabene mereka-mereka yang berasal dari negara-negara barat. Ini adalah kondisi berbalik, kondisi yang sangat memprihatinkan, kondisi yang tidak sama, tidak sesuai dengan apa yang disabdakan, apa yang disampaikan, apa yang difirmankan oleh Allah SWT, bahwa umat Islam itu adalah khairul ummah. Kenapa terjadi begitu? Kita tentu sebagaimana tadi di beberapa tafsir sudah jelas bahwa ketika kaum muslimin itu sudah tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar dan tidak beriman kepada Allah dengan benar-benar, dengan keimanan yang sebenarnya, iman yang sesungguhnya itu kan iman yang melahirkan konsekuensi perbuatan. Ketika orang itu beriman kepada Allah, itu ada konsekuensinya. Ya, apa konsekuensinya? Yaitu adalah dia terikat dengan apa yang Allah tetapkan. Ya, sebagaimana Allah menyebutkan di dalam Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Begitu kata Allah. Tidak pantas bagi orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, ketika Allah dan Rasulnya memutuskan satu perkara, mereka akan ada pertimbangan yang lain. Jadi barang siapa yang bermaksiat atau mengingkari keputusan Allah, maka mereka menjadi orang-orang yang tersesat dengan kesesatan yang nyata. Begitu penjelasan Allah. Jadi orang-orang yang beriman, iman yang benar itu adalah dia harus terikat dengan apa yang Allah tetapkan, bukan hanya dalam konteks pribadi, tapi juga masyarakat, begitu juga negara, ya, sebagai sebuah komunitas, sebagai sebuah jemaah. Jadi sama-sama harus memenuhi apa yang Allah perintahkan. Pertanyaan selanjutnya adalah begini. Jadi kalau di dalam ayat tersebut itu syarat untuk menjadi khairul ummah itu adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Itu kalau konteks pribadi mungkin bisa dilakukan. Tapi kalau artinya orang melakukan ma'ruf nahi munkar itu dalam konteks relasi hubungan pribadi di tengah masyarakat, itu bagi orang-orang yang memiliki kemampuan itu mungkin bisa dilakukan. Bagaimana kalau amar ma'ruf nahi munkar itu, terutama urusan yang memang banyak rintangan dan tantangannya itu adalah nahi munkar. Bagaimana kalau pemungkaran itu dilakukan oleh berbagai bangsa-bangsa atas nama negara? Misalnya pemungkaran itu dilakukan dengan telanjang, dengan jelas dilakukan oleh negara-negara kafir seperti Amerika Serikat, kemudian Inggris, kemudian negara-negara yang lain. Bagaimana kaum muslimin itu bisa mencegah kemungkaran yang mereka lakukan? Bagaimana kaum muslimin itu bisa mencegah kezaliman yang mereka lakukan? Nah ini bagaimana menjawab persoalan seperti ini? Maka tentu kita harus melihat syariah Allah Subhanahu wa taala itu secara keseluruhan. Jadi kalau kita melihat syariat Allah Subhanahu wa taala itu hanya dalam konteks syariah yang mengatur hubungan kita sebagai pribadi dengan Allah Subhanahu wa taala, artinya syariah itu yang hanya mengatur urusan individu kaum muslimin, maka tentu itu tidak akan menemukan jawaban. Kalau hanya sebatas kita memahami syariah itu sebatas urusan kita secara pribadi dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak, ya, ternyata syariat Allah SWT itu sebagaimana disebutkan di dalam beberapa tafsir tadi, bahwa syariat Allah yang diturunkan kepada Rasulullah SAW itu adalah syariat yang sempurna. Dia tidak hanya mengatur urusan individu, tapi juga mengatur urusan masyarakat dan juga mengatur urusan negara. Jadi kalau pemungkaran yang dilakukan itu negara, maka tentu baru apple to apple, ya, baru sebanding itu adalah ketika amar ma'ruf nahi munkar itu dilakukan oleh negara. Jadi tidak mungkin atas individu, kelompok, kemudian mau mencegah kezaliman yang dilakukan oleh negara-negara kafir. Ya, bagaimana kita menghentikan kezaliman baik di bidang ekonomi maupun di bidang politik yang dilakukan oleh negara-negara besar seperti Amerika Serikat? Itu tidak mungkin. Sesuatu yang mustahil dilakukan oleh kelompok atau individu seorang muslim berapapun dia memiliki kekuatan untuk itu. Karena itu tidak
apple to apple, ya, tidak sebanding. Oleh karena itu, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah yang disebutkan di dalam ayat itu tentu mensyaratkan adalah pelaksanaan seluruh syariat Allah termasuk dalam konteks negara. Jadi kalau negara yang melakukan kemungkaran, negara kafir melakukan kemungkaran, maka yang bisa mencegah kemungkaran itu adalah negara. Oleh karena itu, ini juga mestinya menjadi pendorong bagi kaum muslimin bahwa sesungguhnya agama ini akan menjadi agama yang benar-benar akan mengantarkan kaum muslimin itu menjadi khairul ummah ketika kaum muslimin itu diikat oleh keimanan di dalam hati mereka serta keterikatan mereka dengan syariat Allah SWT. Begitu juga masyarakat itu menjadi masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Allah, sekaligus juga negara itu menjadi negara yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Ada negara yang selalu menjadikan Islam itu sebagai standar di dalam seluruh aktivitas kebijakan politiknya, termasuk ketika negara itu harus melakukan amar ma'ruf nahi munkar dalam level negara. Itu baru kaum muslimin itu akan menjadi hormat, menjadi sebuah kesatuan. Satu kesatuan yang akan mengantarkan umat Islam itu mengalami kebangkitan. Ya. Bahkan di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir ketika Rasulullah itu menjelang hijrah ke Madinah, beliau itu berdoa kepada Allah SWT agar beliau itu diberikan pertolongan oleh Allah agar bisa masuk dan keluar dengan benar. Kemudian Rasulullah juga berdoa kepada Allah agar mendapatkan sultanan nasir, jadi kekuasaan yang bisa menolong. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau mengutip pendapat Qatadah bahwa Rasulullah saja itu tidak akan mungkin bisa menyelesaikan urusan-urusannya tanpa dengan kekuasaan. Oleh karena itu, memang kalau kita kaitkan ayat ini dengan ayat tersebut, dengan ayat yang dimana Rasulullah berdoa untuk mendapatkan kekuasaan yang bisa menolong agama Allah itu nyambung bahwa ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah di dalam surat Ali Imran 110 itu juga mensyaratkan adanya sebuah negara yang bisa melakukan amar ma'ruf nahi munkar dalam tingkat global. Jadi negara level negara, individu level individu. Jadi kalau misalnya amar ma'ruf nahi munkar itu sasarannya kepada individu, itu bisa dilakukan individu. Kalau amar ma'ruf nahi munkar itu sasarannya kepada kelompok, itu bisa dilakukan oleh kelompok. Tapi kalau amar ma'ruf nahi munkar itu adalah sasarannya negara, itu harus negara juga, begitu. Baru umat Islam itu kan menjadi khairul ummah. Jadi kalau individu saja yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar, maka ruang lingkup jangkauannya yang bisa dilakukan hanya pada level individu. Kalau kelompok saja yang melakukan, maka batasan kemampuannya hanya berhenti pada kelompok. Itu pun susah ketika negaranya tidak sesuai dengan apa yang Allah tetapkan, tidak sesuai dengan petunjuk Allah. Ya, kita tahu bagaimana Rasulullah SAW ketika beliau sampai di Madinah, menjadi kepala negara di Madinah, beliau melakukan amar ma'ruf nahi munkar, artinya beliau melakukan dakwah keluar negara Madinah. Ya. Negara yang pertama kali dirintis Rasulullah adalah negara Islam di Madinah. Ya. Waktu itu wilayahnya masih kecil. Pada saat perang Badar, Rasulullah baru menghimpun pasukan kaum muslimin untuk memerangi orang-orang kafir Quraisy itu sekitar 300 orang. Namun seiring perkembangan waktu yang relatif singkat, Rasulullah itu beliau hidup di Madinah hanya sekitar 10 tahun, ya. Jadi beliau 10 tahun di Madinah hingga Allah wafatkan. Itu kekuasaan Islam yang dipimpin oleh Rasulullah telah meliputi seluruh Jazirah Arab, bahkan wilayah-wilayah yang sebelumnya menjadi wilayah kekuasaan Romawi yang waktu itu merupakan negara superpower, itu berhasil ditaklukkan, berhasil dibebaskan oleh Rasulullah SAW. Dan itu dilanjutkan oleh para khalifah setelah beliau. Artinya benar-benar kaum muslimin saat itu menjadi khairul ummah. Negara yang baru seumur jagung tapi mampu membuat negara-negara besar Romawi dan Persia itu bergidik saat itu.
mereka sangat memperhitungkan berdirinya negara ini. Itu negara yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Baru itu khairul ummah ya. Baru kalau demikian itu khairul ummah. Hari ini coba kita bayangkan hari ini secara politik kita dikendalikan. Jadi sistem politik kita khusus ya kita bahas untuk konteks Indonesia yang kurang lebih sama lah dengan negeri muslimin yang lain. Sejak Indonesia merdeka, jadi sistem politiknya itu nyaris mesti terjadi pengaruh antara dua ideologi besar dunia, itu baik ideologi sosialisme komunis yang bermuara pada Uni Soviet dulu sebelum keruntuhannya, kemudian ideologi kapitalisme yang dikomandani oleh negara-negara barat. Hingga hari ini artinya secara politik kaum muslimin berada dalam kendali sistem politik yang sesungguhnya tidak berasal dari Islam. Kemudian secara ekonomi juga demikian. Umat Islam tidak mampu mengendalikan seluruh aktivitas ekonominya sesuai dengan petunjuk-petunjuk Allah SWT. Riba hari ini sudah menjadi fenomena yang kelihatannya kayaknya hampir semua orang itu sulit untuk bisa menghindar dari riba karena sudah menjadi tulang punggung ekonomi. Hampir seluruh transaksi ekonomi baik nasional maupun internasional itu mesti selalu terkait dengan aktivitas riba yang dipercantik istilahnya dengan istilah bunga. Bahkan itu menginduk ya. Jadi lembaga-lembaga ekonomi itu induknya adalah Bank Dunia, IMF dan lain sebagainya. Jadi semuanya hanya berada dalam kendali. Ini adalah sesuatu yang memprihatinkan. Umat Islam yang mestinya menjadi umat yang terbaik, umat Islam itu mestinya yang mampu memberikan warna terhadap spektrum politik dunia. Umat Islam yang mestinya menjadi umat yang mampu melakukan amar ma'ruf nahi munkar ke seluruh bangsa-bangsa yang lain. Yang kata Syekh Wahbah Suhaili, yaitu umat Islam itu adalah tuhibbul khairah. Umat Islam itu adalah mencintai kebaikan, dan umat Islam itu adalah umat yang mencegah kemungkaran, mencegah keburukan dan kemungkaran yang dilakukan oleh bangsa-bangsa yang lain, dilakukan oleh manusia yang lain. Itu semestinya begitu. Hari ini umat Islam tidak bisa ya. Jangankan mau menghentikan kezaliman orang-orang Yahudi Israel yang telah lebih dari 60 tahun menjajah negeri kita, yaitu Palestina, saudara kita di Palestina juga tidak mampu. Padahal kalau kita bandingkan orang-orang Yahudi di Palestina itu yang saat ini menguasai sebagian besar tanah Palestina itu adalah berada di pertengahan, berada di jantung kaum muslimin. Di mana Palestina itu di sekitarnya adalah umat Islam. Negeri ada Mesir, ya, ada kawasan Timur Tengah, Yordania, Suriah, kemudian Arab Saudi dan lain-lain. Apa yang bisa mereka lakukan? Tidak ada yang bisa mereka lakukan kecuali mereka setiap tahun itu menyaksikan kezaliman dan kebiadaban orang-orang Yahudi. Ini Masya Allah. Masya Allah. Jadi kondisi kaum muslimin hari ini sungguh sangat memprihatinkan. Jadi ketika Allah menyatakan kuntum khairu ummatin, ini mestinya mendorong kaum muslimin untuk mengembalikan posisinya umat Islam sebagai khairul ummah dengan syarat-syarat ketika kaum muslimin itu melaksanakan seluruh syariat Allah, bukan hanya pada level individu, bukan hanya pada level masyarakat, tapi juga level negara. Semuanya harus dilaksanakan karena Allah memerintahkan kita tidak boleh memilah-milih syariat. Kita harus masuk Islam itu secara kafah, kita harus masuk Islam itu secara menyeluruh, kita harus melaksanakan seluruh syariat Allah Subhanahu wa taala. Baru umat Islam itu akan menjadi khairul ummah. Baru umat Islam itu akan memiliki kemampuan untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau tidak, sebagaimana tadi disebutkan oleh para ulama tafsir, umat Islam itu tidak akan pernah menjadi khairul ummah selama mereka tidak bisa melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar itu. Karena kita tahu di dalam ayat itu kalau kita perhatikan ketika Allah memberikan pujian kepada umat Islam sebagai khairul ummah, kemudian disertai dengan predikatnya adalah mereka melakukan ma'ruf nahi munkar, itu menunjukkan ayat itu adalah sebuah kewajiban. Ada pujian yang kemudian disertai predikat, itu adalah maknanya adalah sebuah kewajiban. Kewajiban untuk mengembalikan posisi kaum muslimin menjadi khairul ummah. Baru dengan demikian umat Islam itu akan kembali ya, seperti semula sebagaimana yang pernah dirintis oleh Rasulullah SAW di Madinah. Wahai kaum muslimin, para pemirsa, mudah-mudahan ayat ini
Mudah-mudahan pembahasan kita hari ini terkait dengan surat Al-Imran 110 ini menyadarkan kita semua bahwa hari ini kita posisinya bukan lagi sebagai wali rumah, dan ini menuntut dan mendorong kita untuk mengembalikan lagi posisi kaum muslimin sebagai khurumah dengan syarat mereka melakukan amar ma'ruf nahi munkar dan mereka beriman kepada Allah dengan keimanan yang benar, keimanan yang hak, yaitu iman yang berkonsekuensi untuk melaksanakan seluruh syariat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah atas pertolongan Allah dan atas dasar ketakwaan kita, insyaallah Allah akan memberikan pertolongannya untuk mengembalikan kembali posisi kaum muslimin hari ini menjadi umat yang terbaik. Oleh karena itu, kaum muslimin hari ini harus berpikir lebih serius bahwa syariat Allah SWT tidak hanya mengatur urusan individu, tapi juga harus mengatur urusan masyarakat, mengatur urusan negara. Kaum muslimin itu harus memiliki kesadaran politik. Kaum muslimin itu harus memiliki kepekaan dan kesadaran peta politik internasional untuk bisa memahami bagaimana sepak terjang negara-negara kafir yang telah menghinakan dan menzalimi banyak sekali saudara-saudara kita di berbagai negeri-negeri muslim dengan menggunakan para pemimpin-pemimpin kaum muslimin sendiri. Dengan demikian kaum muslimin ini benar-benar harus kembali kepada hukum Allah, harus kembali kepada syariat Allah. Dengan demikian insya Allah umat Islam itu dalam waktu dekat, kalau umat Islam itu kembali memahami apa yang saat ini menimpa diri mereka dan memiliki kesadaran untuk mengembalikan posisinya seperti semula, yaitu khairul ummah, insya Allah Allah akan memberikan pertolongannya dalam waktu dekat. Amin amin ya rabbal alamin. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan saat ini. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bisa mendorong umat Islam untuk menyadari posisi dirinya sebagai khair ummah sebagaimana disebutkan oleh Allah SWT. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.